Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Project Quality Management berdasarkan PMBOK edisi kelima. Yang pertama adalah definisi dari quality itu sendiri. Terdapat 3 definisi, yaitu user based, di mana quality itu adalah jika apa yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang customer katakan. Berikutnya adalah manufacturing based, di mana dilihat dari apakah produk sesuai dengan spesifikasi desain. Lalu kemudian yang ketiga adalah product based, di mana karakteristik produk tersebut dapat terukur. Selanjutnya, apa itu Project Quality Management? Berdasarkan International Organization for Standardization, Project Quality Management mendefinisikan kualitas sebagai totalitas karakter dari suatu entity yang berdasarkan pada kemampuannya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan. Namun ada beberapa pendapat yang mendefinisikan quality itu sendiri, yaitu conformance to requirement, di mana hasil atau produknya sesuai dengan spesifikasi yang ditulis. Kemudian yang kedua adalah fitness for use, yaitu produknya dapat digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan menurut PMBOK 5, tahapan manajemen kualitas itu ada 3, yaitu quality planning, perform quality assurance, dan yang terakhir adalah perform quality control. Yang pertama adalah quality planning atau perencanaan kualitas, di mana pada proses ini adalah mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan, serta menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas dan desain spesifikasi desain. Selanjutnya adalah penjaminan kualitas, yaitu menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Kemudian yang berikutnya adalah quality control atau mengendalikan kualitas. Pada proses ini yang dilakukan adalah memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang disepakati atau belum. Lebih detail pada quality planning. Output dari quality planning adalah rencana manajemen kualitas, yaitu suatu pendokumentasian secara formal dan informal mengenai standar yang digunakan. Kemudian ada quality matrix, digunakan saat proses penjaminan quality assurance dan quality control. Kemudian ada quality checklist, yaitu daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam memenuhi proyek. Kemudian ada quality baseline dan project management plan yang diupdate. Selanjutnya adalah penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Nah, proses ini tuh berjalan secara iteratif dengan membuang semua proses yang tidak memiliki nilai atau memberi nilai tambah. Tujuannya adalah agar proses berjalan dengan berkualitas. Kemudian tools yang digunakan pada proses ini adalah cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, dan proses analisis. Kemudian outputnya adalah requested changes, recommended corrective action, dan organizational process assess. Intinya adalah ketika perubahan terjadi, maka dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga kualitasnya tetap terjamin walaupun terjadi perubahan. Kemudian yang terakhir adalah quality control atau pengendalian kualitas. Jadi proses ini dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan dari suatu proyek. Dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Dan output utama dari quality control adalah keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Nah, pada proses ini juga ada saran tindakan korektif atau preventif,
Kemudian ada saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Kemudian alat dari pengendalian kualitas ini ada beberapa macam, yaitu Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, dan testing atau pengujian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.